Ya. Begitu juga di dalam pembacaan kita perenungan minggu berjalan ini, Lukas mencatat bahwa sebagaimana dalam pelayanan Yesus Kristus memiliki suatu kewajiban atau syarat dan juga tanggung jawab iman, dan itu disampaikan kepada pengikut-pengikut Yesus. Di dalamnya Yesus menggambarkan bahwa kalau menjadi pengikut Kristus maka harus memikul salib. Memikul salib, dengan kata lain, orang ada penyangkalan diri. Misalnya ketika orang berkata bahwa saya akan rajin masuk kolom, maka apapun resikonya, misalnya ujang atau ada beberapa kendala, namun ketika orang sudah membuat satu kesepakatan sebagai syarat dalam mengikut Yesus, maka kita harus jalani itu. Begitu juga Yesus menggambarkan bagaimana ketika orang membuat satu menara atau bangunan, maka harus memikirkan bahan-bahan apa atau material apa yang dibutuhkan di situ, kemudian anggarannya, dan segala sesuatu kebutuhan dari bangunan atau menara itu harus dipikirkan dan diadakan, sehingga ketika membangun bukan hanya dasar atau fondasinya atau tiangnya, namun sampai pada finishingnya semua itu berjalan dengan segala baik adanya. Begitu juga Yesus menggambarkan tentang bagaimana mau berperang, sebagaimana raja dari musuh memiliki 20.000 prajurit, dan sementara orang sebagai raja pemimpin hanya 10.000 prajurit. Nah, di situ harus dipikirkan bagaimana kelemahan, dan ketika kita mau menang, jadi harus memikirkan, kalau kita ibarat ikut lomba, kita harus, dorang bilang, memikirkan jika kita kalah, kita harus terima. Jika kita menang, kita juga harus terima, kan, Ibu Penatua? Dan ada satu hal lagi yang disampaikan di sini, yaitu orang harus menjadi garam, kata. Garam dan terang. Di sini mau menyaksikan bahwa kenapa orang dilibatkan? Karena orang ini manusia ciptaan Tuhan yang disimbolkan dengan Imago Dei, di mana orang diciptakan sama serupa dengan Tuhan. Nah, inilah satu kebanggaan ketika orang harus menjadi garam dan terang, oleh karena orang ini adalah manusia ciptaan Tuhan, dan orang ini adalah suatu proses karya keselamatan Tuhan yang ada di diri kita di dunia ini.